Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast Kata Lokal. Selamat datang di ruang ngobrol santai yang penuh dengan cerita, makna, dan inspirasi. Nah, di episode kali ini teman-teman kita akan membahas tema yang unik ya, sekaligus dekat dengan kehidupan kita tentunya, yaitu wayang sebagai mirror membaca diri lewat tokoh fiksi. Nah, sering kali ya kita teman-teman menganggap wayang itu hanyalah cerita lama atau pertunjukan tradisional. Padahal di balik tokoh-tokohnya tersimpan banyak refleksi tentang manusia, tentang ambisi, cinta, keraguan, kesetiaan, hingga pencarian jati diri. Dan menariknya nih teman-teman, kadang kita justru lebih mudah memahami diri sendiri ya lewat tokoh-tokoh fiksi yang kita baca atau kita lihat. Nah, hari ini kita ditemani narasumber yang sangat spesial ya. Nah, tentunya Nosa tidak akan sendiri ya menemani hari-hari teman-teman pendengar podcast Kataloka. Nah, di episode kali ini Nosa akan ditemani oleh seorang penulis buku antologi puisi. Nah, pasti teman-teman penasaran ya, wayang, antologi puisi, sastra itu gimana kolaborasinya kayak gitu. Nah, penulis kita ini menulis buku antologi puisi berjudul Mie Rebus Tanpa Telur yang akan mengajak kita melihat bagaimana sastra, wayang, dan pengalaman hidup bisa saling terhubung. Nah, langsung aja ya kita teman-teman sapa bersama siapa yang akan menemani Nosa ngobrol di episode kali ini. Halo Kak Pana. Halo Mbak Ayu. Oke, Ya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih dikuatkan sampai hari ini, walaupun musim berubah ya, dari hujan Iya, ke kemarau ini. Nah, tapi benar Alhamdulillah sekali. masih dikuatkan dengan fisik yang prima. Oke, akhir-akhir ini berkegiatan apa saja nih Kak Pana? Sibuk apa nih akhir-akhir ini? Saya mengerjakan tugas akhir kuliah saya S3. Jadi saya saat ini masih tugas belajar. Alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah, dari BPI untuk melanjutkan kuliah S3. Sehingga saat ini saya off mengajar. Masya Saya Allah, mengajar sebelumnya di ngajar di Universitas mana nih Kak? Adibuana Surabaya. Ya, Oh, karena mantap dapat sekali. beasiswa, saya berhenti mengajar dan fokus menyelesaikan studi saya S3. Mantap sekali nih. Nah, hari ini siap kita ngobrol, sharing-sharing, terus berbagi cerita kepada pendengar podcast Kataloka kita Kak Pana? Wah, silakan dengan senang hati. Oke, mungkin untuk kita memberikan percik-percik kesemangat dulu ya Kak Pana ya. Ya, Mungkin di silakan. sini teman-teman penasaran sekali nih dengan judul buku antologi Kak Pana yang berjudul Mie Rebus Tanpa Telur. Nah, mungkin setelah Kak Pana tadi memperkenalkan diri, mungkin bisa cerita sedikit nih Kak Pana tentang perjalanan menulis sampai lahirnya nih buku antologi Mie Rebus Tanpa Telur. Baik, sebenarnya buku Mie Rebus Tanpa Telur itu adalah buku kumpulan puisi yang keempat yang saya tulis. Begitu, ya, yang keempat. Buku puisi pertama yang saya tulis itu berjudul Kabar dari Warung Kopi. Itu sebenarnya masih ada hubungannya semua, karena memang saya hampir setiap hari tidak pernah absen. Pagi, kalau tidak siang, kalau tidak sore atau malam, itu nongkrong di warung kopi itu berjam-jam. Nah, dari warung kopi itulah banyak sekali cerita-cerita masuk di kepala saya. Di depan saya itu kan banyak beragam sekali karakter manusia, Iya betul. karakter profesi, karakter watak seseorang dan sebagainya, sehingga ketika mereka itu ngobrol dan saya dengarkan, ini bermacam-macam peristiwa, bermacam-macam permasalahan saya dengar. Sehingga ini sayang jika momen seperti ini saya lewatkan, karena itulah permasalahan real dalam kehidupan kita sebenarnya. Adalah permasalahan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sering dianggap itu permasalahan sederhana sepertinya. Tetapi sebenarnya permasalahan seperti itulah yang eh, menjadi hidup kita itu bermakna, karena kita mengalami secara langsung begitu. Kalau kita menuju ke mirip bus tanpa telur dan kita kaitkan dengan warung kopi, tentu kita pesan mie rebusnya kan di warung kopi ya. Gitu ya, Benar, benar, benar. di warung kopi. Bagi orang yang di dompetnya agak ada sedikit uang, itu biasanya mereka itu pesan mie rebus dengan telur. Atau mie rebus double, telurnya dua gitu ya. Betul. Karena yang saya potret pada saat itu, dan ini menarik sekali, itu adalah, eh, mohon maaf, ini saya memang saat itu mendengarkan seorang pulang kerja, itu belum belum menerima gaji. Kemudian sebelum memesan, itu saya amati, memandang dompetnya berlama-lama.
Akhirnya dia memesan mie rebus itu tanpa telur itu, ya, dengan pandangan kosong tentunya. Dan ini menarik saya angkat karena hal-hal semacam itu selalu mampir di sekitar kita dan tanpa kita sadari menjadi permasalahan kita juga sebenarnya. Itu mungkin sementara itu, Mbak Ayu. Oke, Bisa ya. berarti terinspirasi dari hal-hal yang berada di lingkungan sekitar ya, Kak Pana ya. Apa yang diamati, apa yang didengar, apa yang dilihat seperti itu ya, betul. Iya, iya. Mm. Ya, yang ada di sekitar kita itu yang menarik ya. Menarik karena bersinggungan langsung dengan kita. Misalnya kalau kita mengkritik pemerintah ya sah-sah saja ya. Tapi kan sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya jauh dari kita. Kita bisa membacanya kan melalui media sosial, misalnya. Nontonnya di media sosial atau di televisi. Tidak bersinggungan langsung atau bersentuhan langsung. Tetapi permasalahan-permasalahan yang ada di depan kita itulah permasalahan real sebenarnya yang ada di dalam masyarakat kita, yang dianggap sederhana tapi sebenarnya ya itulah permasalahan masyarakat kita tentang perekonomian, ya bagaimana sebuah rumah tangga dibangun sedemikian rupa tetapi kalah dengan permasalahan perekonomian, masalah Oke, pekerjaan, gitu dan benar. sebagainya lah. Gitu. Benar. Jadi, judul Mie Rebus Tanpa Telur ini memang terdengar sederhana, tapi unik karena ada cerita di baliknya ya, Kak, ya. Oke. Nah, kita masuk ke tema ya, Kak, ya. Ya, Sebagai seorang peneliti sastra wayang, boleh dong, Kak Pana bercerita kepada kita atau menurut Kak Pana sendiri, kenapa wayang itu masih relevan sih, Kak, untuk dibicarakan di zaman sekarang ya? Seperti kita melihat sendiri bagaimana, kemajuan digital, bagaimana vibes, manusia-manusia zaman sekarang nih, Kak Pana. ya. Pertama yang ingin saya ungkapkan adalah karya sastra itu kan representasi dari realitas. Salah satu karya sastra penting di Indonesia itu adalah wayang kulit. Nah, wayang kulit itu selain seni musik, ada seni pertunjukan, di dalamnya juga ada seni sastra juga. Karena ada narasi, ada puisi, ada prosa yang menjadikannya bahwa ini adalah karya sastra begitu. Karena wayang kulit ini adalah bagian dari karya sastra, maka di dalamnya ada karakter. Tentu karakter ini berangkat dari realitas. Artinya karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada di dalam wayang kulit ini itu sebenarnya adalah representasi dari karakter-karakter yang ada di dunia ini. Begitu. Kalau kita ingin mengerti atau memahami karakter orang lain, ya kita membaca karya sastra sebenarnya. Ya, salah satunya wayang. Walaupun generasi saat ini mungkin kesulitan ya dalam mengakses bahasanya, ya, Betul. ya dalam mengakses bahasanya. Ya, tapi itu memang keagungan wayang di situ. Keagungan wayang itu di situ. Karena wayang ini walaupun buku babonnya ini berasal dari India ya, tetapi kan sudah diadopsi sedemikian rupa, diadaptasi menjadi khas Jawa. Sehingga apa yang disampaikan ini menggunakan bahasa Jawa, di mana antara remaja dengan orang tua pasti menggunakan bahasa kromo atau kromo inggil yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan satu strata ya, satu strata. Tapi di dalam bahasa Jawa antara orang tua dengan anak-anak bahasanya kan berbeda. Nah ini mungkin yang sulit diakses oleh anak-anak muda. Nah, tetapi dengan munculnya atau berkembangnya teknologi saat ini itu menjadikan wayang, terutama wayang kulit, itu mudah dikenal oleh remaja. Ya, mudah dikenal oleh remaja karena apa? Karena walaupun anak-anak sekarang itu tidak bisa mengakses bahasa, ada orang yang peduli untuk menerjemahkan paling tidak. Ketika kita menonton tayangan wayang kulit di YouTube. Ya, salah satunya ada channel bernama Dalang Seno itu ya. Itu kan rutin Hmm. mengunggah pertunjukan wayang, ya pertunjukan wayang baik semalam suntuk maupun pagelaran padat. Jadi pagelaran padat itu bisa 1 jam 2 jam. Ini yang membuat penonton tertarik karena tidak terlalu lama. Dan di situ ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga wayang lebih mudah untuk diakses oleh generasi sekarang ya daripada dulu sebelum teknologi berkembang sedemikian pesat. Itu. Tapi kembali lagi, wayang itu kan aset budaya Indonesia ya yang berasal dari Jawa dan tentu harus kita lestarikan. Ya, walaupun kita tidak mungkin anak-anak muda sekarang sudah kesulitan untuk mengakses bahasanya paling tidak eh,
apa ya, ya turut serta menonton lah sedikit banyak, terus serta menonton. Paling tidak tahulah bahwa ini ada Bagong, ada Petro, ada Semar, ada Arjuno, bahwa di dunia nyata ini ada orang yang seperti Bagong ceplos-ceplos ya. Kalau berbicara dengan orang, ada Arjuno yang karakternya ini ragu-ragu, tetapi apa tekun dalam belajar. Ada juga karakter manusia seperti itu. Ada juga karakter seperti Bima, orang yang yakin walaupun dia belum tahu apa yang ada di depannya. Kan ada karakter-karakter orang seperti itu. Ada yang karakter seperti Semar, orangnya sederhana tetapi bijaksana. Nah, dari situ kan kita bisa belajar bahwa oh, karakter ini baik, bisa saya pelajari. Oh, karakter ini buruk, berarti saya tidak harus atau tidak boleh meniru seperti mereka. Ya, tidak jauh seperti kita mempelajari tokoh-tokoh atau karakter dari karya sastra yang lain seperti novel, roman, atau pertunjukan modern sekarang ini. Tetapi kelebihan wayang itu karakternya banyak sekali. Berbeda dengan karya sastra yang lain, ya kan? Kalau kita menonton wayang saja, belum ada ceritanya. Visualnya ya, visual wayang. Kita sudah bisa Mm. belajar karakter di situ. Ada wayang yang ditata sedemikian rupa di layar, itu namanya clear ya. Itu yang dekat dengan dalang itu kecil, wayangnya kecil. Tetapi semakin jauh dari dalang, wayangnya besar. Gitu. Nah itu kan bisa kita maknai bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, karena di situ dalang ada representasi dari Tuhan ya, utusan Tuhan gitulah. Orang yang dekat dengan Tuhan itu rendah hati. Jadi digambarkan kecil gitu ya. Ketika jauh dari Tuhan, jauh di pucuk kanan dan pucuk kiri itu juga apa ada wayang yang besar sekali. Itu digambarkan bahwa orang yang jauh dari Tuhan itu terkesan sombong gitu. Nah, cerita belum berjalan saja kita sudah diajari seperti itu. Apalagi kalau ceritanya sudah berjalan. Nah, mungkin itu ya kelebihan dari wayang karena ada visualnya. Cuma sementara itu, mungkin nanti ada tambahan Oke, lagi. mantap sekali ya Kak Pana. Nah, Ya, apa ada nilai-nilai dalam wayang yang pernah memengaruhi proses kreatif Kak Pana dalam menulis puisi, Kak? Entah itu menulis ya, puisi atau fiksi yang lain. ya tentu sedikit banyak ada ya, sedikit banyak ada. Tadi yang saya sampaikan di wayang itu ada bahasa puisi, ada bahasa prosa, ya. Ada dialog. Dialog ini bahasa drama. Nah, bahasa puisi ini kalau di wayang itu biasa dikatakan suluk, suluk ya, suluk gitu ya. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap gitu ya. Ya, Nah, betul. nah itu bahasa puisi. Nah, itu fungsinya di situ itu biasanya untuk menguatkan suasana. Karena indah itu ya, indah. Nah, makanya saya itu masih berpendapat sampai saat ini bahwa karya sastra itu harus memenuhi tiga hal. Kalau ini saya dipengaruhi wayang ya, sama seperti suluk tadi, dipengaruhi tiga hal. Yang pertama, karya sastra itu harus jujur, jadi tidak boleh berbohong. Jadi karya sastra yang ditulis itu adalah representasi dari realitas, kenyataan. Walaupun nanti ketika jadi fiksi, nama bisa disamarkan, gitu ya, Mm. peristiwa bisa disamarkan. Tapi sebenarnya ada itu peristiwa-peristiwa yang diangkat. Yang kedua harus benar. Ya, karya sastra harus benar. Artinya karya sastra itu atau karya seni tidak boleh melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan norma. Ya, misalnya karya sastra melegalkan perselingkuhan, wah itu tidak diperkenankan menurut saya. Harus jujur, harus benar. Jadi karya sastra itu harus mengantarkan seseorang untuk patuh pada aturan, patuh pada norma. Itu Mm. fungsinya karya sastra kan itu. Yang ketiga harus indah. Ya, jujur tidak cukup, harus benar dan harus indah. Nah, ini eh, suluk di dalam wayang kulit seperti itu. Jadi jujur, benar, indah. Jadi apa yang saya tulis, terutama puisi di buku-buku saya, itu paling tidak saya berusaha untuk mematuhi tiga hal itu. Jujur, benar, dan indah. Gitu. Tapi walaupun demikian indah itu kan relatif ya. Nah, indah Nah, itu kan relatif. Begitu. oke, Kak Pana, keren sekali ya. Jika eh, kita nih, Kak Pana, kita Ya. sebagai orang awam atau pendengar kita nih, Kak Pana, sekarang pendengar podcast Kataloka yang melihat video kita nih, ingin mulai membaca diri lewat tokoh fiksi, harus mulai dari mana nih kalau menurutnya Kak Pana? Nah, ya,
Gimana ya? Wah, ini kompleks ya. Kalau membaca karya sastra itu kompleks sekali. Ya, kompleks sekali. Membaca karya sastra itu kan harus tenang gitu ya. Harus tenang. Nah, harus dibaca secara keseluruhan. Agar apa? Agar makna itu bisa didapat. Agar makna itu bisa didapat. Nah, kalau makna sudah didapat, ini akan mudah, gitu ya. Akan mudah. Bahkan eh, ketika orang itu sudah bisa masuk di dalam karya sastra yang dibaca, itu biasanya orang bisa seperti ini. Oh, ini aku. Gitu. Nah, Ya lagi. ketika orang Relate ya. membaca itu merasa seperti itu, disitulah karya sastra itu hidup. Artinya karya sastra sudah tidak lagi menjadi milik penulis, tapi sudah menjadi milik bersama. Misalnya seperti kita mendengarkan lagu ya, mendengarkan sebuah lagu lah. Kita ambil contoh lagunya siapa ya? Yang populer Lyodra misalnya. Nah, ketika kita mendengarkan lagunya Lyodra, oh ya seperti hidupku. Gitu. Nah, ketika pembaca sudah berpendapat seperti itu, berarti ya sudah karya sastra sudah menjadi milik pembaca, sudah menjadi milik bersama. Tetapi pada intinya kalau pembaca ingin menikmati sebuah karya sastra ya harus memang pelan-pelan membaca, dinikmati, kemudian setelah dinikmati dimaknai, ditemukan maknanya, baru nanti karya sastra itu akan berpengaruh. Gitu. Karya sastra itu kan judul et utile gitu ya. Jadi artinya nanti karya sastra itu sebenarnya tujuan utamanya adalah mencerahkan. Gitu. Oke. Nah, apa nih pelajaran hidup terbesar yang pernah Kak Pana dapat dari tokoh wayang atau tokoh fiksi yang pernah Kak Pana baca atau Kak Pana tulis? Wah, ini banyak sekali ya. Kalau diceritakan banyak sekali. Yang Ya, paling ini dah nomor satu menurut Kak Pana dah. ya kita harus rendah hati lah ya. Rendah hati. Ada tokoh eh, di dalam wayang itu ada namanya Yudhistira. Oh ya. Yudhistira ya. Yudhistira itu adalah kakak pertama dari Pandawa. Ya, Pandawa dia yang nomor pertama itu. Dia kan raja ya. Satu-satunya raja yang tidak menggunakan mahkota. Kalau kita melihat visualnya di Jawa ya, bukan yang di India ya. Kalau di Jawa kan sudah diadaptasi sedemikian rupa ya oleh sastrawan zaman dulu, ya sastrawan Jawa. Jadi Yudhistira itu satu-satunya raja yang tidak memakai mahkota. Padahal dia julukannya Maharaja. Gitu ya. Berarti kan raja yang di bawahnya masih ada raja-raja kecil gitu ya. Tapi dia tidak menggunakan mahkota. Artinya apa? Walaupun dia sudah mempunyai kedudukan seperti itu, kekuasaan, power, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Tetap rendah hati. Itu saja. Itu pengaruh besar sekali, ya pengaruh besar sekali karakter tokoh wayang kepada kehidupan saya masyarakat Jawa ya pada pada umumnya, bahwa apalagi banyak sekali ungkapan-ungkapan Jawa itu apa yang mendidik masyarakat Jawa menjadi lebih apa ya mematuhi norma atau menjadi baik menjalani hidup. Ya, misalnya ilmu iku kalakone kanthi laku. Itu mendapat pocong ya, bubuh pocong diambil dari Serat Wedatama. Ilmu itu bisa dikatakan ilmu jika dilaksanakan. Nah, begitu. Nah, jadi kalau ada batu di jalan tengah jalan, ya kita ambil, kita singkirkan agar tidak mencelakai orang lain. Nah, itu ilmu seperti itu seharusnya. Ya, tidak hanya dikatakan, tapi diperagakan. Itu ilmu. Ada ibu-ibu sepuh yang mau menyeberang, kita naik sepeda motor, kita tahu kemudian buru-buru memarkir sepeda motor kita untuk membantu ibu itu menyeberangkan. Nah, itu berarti seperti tembang tadi, ilmu itu kalakone kanthi laku. Itu salah satu nasihat Jawa yang paling populer dan diperagakan oleh orang Jawa. Itu. Oke, lantas lagi sampai terpana saya ini Kak Ya, Pana ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol Kak Pana, Nosa ingin memberikan informasi kepada pendengar podcast kita nih ya. Jadi ini tak lagi kita iklan sebentar ya Kak Pana ya, ya karena Nosa silakan. memberikan informasi lewat video berikut ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Setelah video iklan berikut ini, kita akan lanjut ngobrol dengan Kak Pana. Oke teman-teman, silakan menonton. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana?
Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Yunos, saya pastinya di sini dan ditemani oleh Kak Pana di episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal dan sampai di menit sekarang ini ya, dan jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi teman-teman nonton videonya sampai akhir video nanti. Nah, oke. Boleh dong Kak Pana, apa sih sebenarnya yang ingin mungkin harapan Kak Pana untuk generasi muda nih agar lebih bisa dekat dengan wayang atau sastra agar tidak punah atau hilang gitu Kak? Ya, memang tantangan terbesar masyarakat kita saat ini itu kan adalah mempertahankan kesenian ya, terutama kesenian tradisional. Ya, karena memang globalisasi saat ini itu membawa budaya-budaya dari luar masuk ke Indonesia, dan budaya-budaya dari luar itu budaya instan yang memang digemari semua remaja yang ada di dunia. Ya, sehingga tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana anak-anak sekarang, generasi-generasi muda sekarang ini, walaupun mereka itu menggemari budaya orang lain, tetapi masih menyisakan sedikit untuk gemar terhadap kesenian sendiri, ya, atau seni budaya sendiri. Itu. Nah, ini tidak hanya peran anak-anak saja ya, tapi juga peran semuanya, peran semuanya. Ya, peran orang tua, peran pemerintah, bagaimana melestarikan kebudayaan kita agar tetap dicintai oleh masyarakatnya. Tapi paling tidak generasi sekarang harus tahu bahwa kebudayaan kita itu tidak kalah ya, dengan kebudayaan dari orang lain. Tidak kalah kita, tidak kalah. Apa saja, Mas, apa saja itu eh, bisa kita tandingkan ya, kalau memang ditandingkan. Misalnya makanan saja lah ya, makanan saja. Makanan Indonesia itu membutuhkan waktu untuk memasak. Rawon, soto itu butuh berjam-jam, tidak instan. Nah, itu sesuai dengan karakter kita sebenarnya, bahwa kita seharusnya harus harus berjuang mati-matian agar matang. Kalau makanan dari luar kan instan ya, fast food ya, cepat saji gitu ya. Nah, sebenarnya kan tidak ada ya makanan di tempat kita itu yang cepat saji. Semuanya diolah dengan rasa, dengan waktu yang sedemikian rupa sehingga jadi makanan seperti itu. Bahasa juga demikian. Ya, bahasa juga demikian. Eh, saya belum pernah mendengar bahasa asing, misalnya anak gajah namanya apa gitu ya. Ya. Kemudian anak harimau namanya apa, anak semut namanya apa. Kalau di tempat kita kan ada anak gajah beledug ya, anak macan gogor dan sebagainya. Kemudian misalnya daun jambu namanya apa. Di tempat kita kan daun jambu ada namanya. Isi isi dari mangga misalnya. Coba tanya eh, orang asing atau orang Indonesia sendiri, tetapi yang sudah tidak bisa berbahasa daerah. Isi mangga apa? Tidak ada. Di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada isi mangga apa. Isi durian apa. Kan kalau bahasa Jawa kan ada isi durian pelok gitu. Isi isi durian pongge. Isi mangga itu pelok gitu ya. Isi nangka beton. Kan tidak kita pelajari di bahasa Indonesia kan itu. Gitu. Nama bagaimana cara hewan itu makan. Cara hewan itu makan. Kalau ular itu nguntal gitu ya. Kalau nguntal pasti ular gitu ya. Kalau nyaplok buaya. Kalau jeglak itu harimau. Kalau ngemil itu kera. Makanya kalau guyonnya orang itu, kalau kita gojoloki teman, ah ngemil ya, berarti kan disamakan dengan monyet gitu ya. Nah, namanya makannya monyet kan ngemil ya. Ngemil lah ya. Itu kan nama makannya monyet. Nah, seperti itu. Apalagi seni budaya ya, seperti wayang. Wayang itu orkestra, ada seni musik, ada seni suara, ada seni sastra, ada seni rupa. Seni rupa di apa tatahan wayangnya itu lengkap, lengkap ketika dalang melantunkan suluk ya, atau puisi, bahasa puisi itu sinden nyanyi.
Itu kan di dalam jazz kan ada pemuyuan nada rendah ke nada tinggi gitu ya. Oh, itu keren sekali. Wayang itu sudah orkestra. Gamelan berbunyi bersamaan, dalang melantunkan suluk, sinden melantunkan nyanyi. Itu diperagakan bareng. Nah, itu generasi sekarang harus tahu bahwa kesenian kita seperti itu, seni budaya kita seperti itu. Tidak kalah dengan budaya yang lain. Bahkan kalau boleh dibilang ya jauh di atas budaya mereka sebenarnya budaya kita karena budaya kita kan adiluhung ya. Bahasa saja loh kita ada bahasa bahasa Jawa ya ngoko, kromo kromo inggil. Iya. Bayangkan itu. Kalau di dalam kamus tebalnya seperti apa? KBBI saja tebal. Apalagi kalau bahasa Jawa dijadikan kamus seperti KBBI itu tebalnya seperti apa? Hewan saja anaknya ada namanya, cara makannya ada namanya, rumahnya saja namanya lain-lain. Nama rumahnya hewan itu kan ada namanya masing-masing, tidak sama, gitu kan ya. Ya, itu kalau kita mau memahami bahwa kita sebenarnya kalau kita melihat seni budaya kita ya, kita kaya sekali, kita unggul, kita matang sekali di situ. Cara berpakaian, bahasa, makanan, seni budaya, coba kita bisa membandingkan dengan bangsa lain. Apa ada cara berpakaian sedemikian rupa yang bikin repot itu? Bagaimana kita itu mengolah diri kita untuk sabar. Mas Rawon seharian penuh memakai apa kebaya harus membutuhkan waktu kesabaran yang demikian rupa. Kita dituntut sabar kan? Kita dilatih sabar secara tidak sadar sebenarnya. Kalau pakai sekarang kan wah, tinggal masukkan saja mudah gitu ya. Coba kalau apa baru Kartinian ya kemarin ya, baru Iya. Kartinian, itu melatih anak-anak sabar, melatih anak-anak sabar. Bagaimana mereka diberi pakaian kebaya lamanya seperti itu belum panasnya. Nah, itu kalau kita ingin memahami budaya kita. Mungkin itu sih agar anak-anak generasi sekarang tahu bahwa kita sebenarnya hebat itu. Kita punya Borobudur, punya Prambanan ya. Belum lagi itu ya. Benar sekali Kak Pana. Oke, banyak sekali insight-nya ya. Mungkin ini Kak Pana, apakah ada project nulis lagi nih setelah ini yang sedang Saya mungkin dipersiapkan? yang nulis puisi walaupun tidak setiap hari ya, tidak setiap hari. Ya karena apa imajinasi itu kan tidak langsung datang dari langit ya. Jadi memang butuh inspirasi itu kan butuh kita bertemu dengan orang. Ada permasalahan apa gitu kan ya. Nah, Betul. baru nanti kita baru bisa menemukan inspirasi atau ide gitu kan ya. Baru kita tulis. Tapi memang jalur saya untuk menulis karya sastra itu puisi emang dari dulu. Tidak tahu mungkin lebih apa ya, lebih padat gitu ya, menurut saya lebih jujur, lebih apa ya, tidak bisa hmm, berbohong karena puisi itu kan ada sisi reflektif dan kritis ya. Walaupun Ya. karya sastra yang lain juga ada saya pikir. Kemudian sisi reflektif dan kritis ini disampaikan dengan bahasa yang padat. Itu saya senangnya puisi itu di situ. Jadi kemungkinan ada terbitan buku lagi nih Kak selanjutnya nih. Ya insya Allah ini masih berjalan. Ya paling tidak seminggu sekali lah ya. Kadang ya seminggu tidak ada, tapi saya kalau ada permasalahan yang ada di hadapan saya, atau saya membaca media sosial kemudian eh, prihatin atau tidak serak dengan berita yang berseliweran itu, biasanya saya tulis menjadi puisi. Mantap sekali. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran bagaimana isi dari buku Kak Pana ya, terutama yang terbit di Duta Pustaka utamanya, yang berjudul Mie Rebus Tanpa Telur, teman-teman bisa banget membelinya di marketplace Duta Pustaka. Nah, linknya di mana nih Kak Nosa? Nah, nanti Nosa kasih linknya di bawah ya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan memesan. Nah, sebelum teman-teman membaca next karya-karya Kak Pana selanjutnya. Begitu ya Kak Pana ya? Nah, ya, Oke, betul. mungkin untuk closing statement ya Kak Pana, untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka ini mungkin ada yang sedang nih mencari jati diri. Mungkin Kak Pana bisa memberikan pesan yang ingin Kak Pana sampaikan ke teman-teman pendengar kita. Baik, Mbak Ayu, terima kasih. Jadi tidak semua jawaban itu harus ditemukan di luar. Jadi kadang-kadang cukup duduk, diam, dan mendengarkan apa yang kita dengar di sekeliling kita. Bahkan kita juga harus sering mendengarkan diri kita sendiri. Jadi menulis itu bisa menjadi jalan untuk menemukan siapa atau kita mengenali siapa.
Jadi jangan takut untuk menjadi jujur, jangan takut untuk menjadi sederhana. Jadi dunia tidak selalu membutuhkan kata-kata yang rumit, tetapi membutuhkan suara yang tulus. Teruslah menulis, karena dari situlah perjalanan akan menemukan makna hidup satu persatu. Mungkin untuk closing saya akan membacakan salah satu puisi di Ini Rebusan Empat Telur, boleh diizinkan Boleh, ya boleh untuk sekali Kak menutup Pana. saya. Baik, puisinya singkat ya. Judulnya Lahirnya Undang-Undang. Malam gelap tanpa guyuran bintang. Undang-undang baru lahir di tempat persalinan yang sunyi, tanpa bidan, tanpa pemberitahuan keluarga, dan tanpa pemberitahuan tetangga. Surabaya 2024. Oke, mantap sekali, tepuk tangan ya teman-teman yang sedang mendengar podcast kita di episode kali ini. Nah, mungkin juga teman-teman pengen sekali seperti Kak Panam bisa mewujudkan semuanya lewat tulisan. Teman-teman boleh banget ya kolaborasi dengan Detak Pustaka. Dan teman-teman yang masih bingung gimana sih Kak bisa menerbitkan buku, entah itu puisi, novela, atau kumpulan cerpen mungkin atau novel. Teman-teman bisa banget konsultasi dengan admin kami ya. Nah, Amin, kami ramah kok teman-teman, bisa didampingi dari awal sampai akhir pastinya. Nah, konsultasinya di mana nih Kak Nosa? Nah, nanti juga Nosa kasih linknya di bawah di deskripsi ya teman-teman. Wah, seru sekali obrolan episode kali ini ya Kak Pana. Sebelumnya terima kasih banget nih untuk Kak Pana yang sudah bersedia meluangkan waktunya di kesibukan menuju S3 ya, menyelesaikan S3-nya. Udah mau ngobrol dengan Nosa di sini dan berbagi dengan teman-teman pendengar podcast Kataloka pastinya. Jadi dari Terima kasih, pembahasan teman-teman. ini, iya, Kak Pana. Ya, Dari pembahasan ini kita jadi sadar bahwa wayang itu ternyata bukan hanya sekedar kisah masa lalu ya teman-teman, tapi juga sebagai cerminan bisa membantu kita memahami diri sendiri ya di hari ini nih. Kadang jawaban tentang siapa kita justru muncul dari tokoh-tokoh yang kita baca, dengar atau tonton seperti menonton wayang atau membaca buku, novel, cerpen atau bahkan membaca puisi teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Pana ya, narasumber yang sangat keren ya, sekali di episode sama-sama. kali ini atas Sama-sama. cerita dan insight yang luar biasa nih. Dan tentu saja terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman terus mendukung karya-karya penulis Indonesia ya, terutama buku antologi puisi Mie Rebus Tanpa Telur. Nah, jangan lupa teman-teman klik di bawah untuk pesan di Marketplace Detak Pustaka ya. Saya Ayunosa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Detak Pustaka yaitu Kataloka. Tetap berkarya, tetap berefleksi, dan jangan takut mengenali diri sendiri ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.